Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andika Livia Ramadhani, NIM G003012. Di sini aku akan menjelaskan neuron, arteri, dan vena. Nah, di sini aku yang pertama menjelaskan itu neuron. Neuron itu secara umum terbagi menjadi badan sel atau soma. Nah, sebagai pusat itu pemantik rangsang dan akson itu sebagai penyambung atau kabel dari badan sel menuju ke terminal akson. Terus untuk disalurkan ke neuron berikutnya atau disalurkan ke organ yang dituju. Terus ada akson. Nah, terus dendrit itu adalah serabut kecil yang ada di neuron. Terus ada yang bagian atau untuk memahami lanjutnya itu tentang ada penting yang harus dipahami di neuron itu adalah satu, nukleus. Nukleus itu adalah kumpulan badan sel atau soma di sistem saraf pusat. Terus trunkus itu adalah kumpulan berkas akson pada sistem saraf pusat yang berakhir di nukleus atau ganglion. Terus yang ketiga itu ganglion. Ganglion itu adalah kumpulan badan sel atau soma pada sistem saraf perifer. Terus yang keempat itu nervus. Nervus itu adalah kumpulan berkas akson di sistem saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau di organ perifer atau menjulur bebas. Nah, yang kelima itu ada flexus. Flexus adalah anyaman nervus di perifer. Nah, lanjut. Neuron itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu central nervous system, itu ada di brain atau otak. Nah, yang kedua itu medulla spinalis atau spinal cord. Nah, dia itu ada di, yang kedua itu adalah peripheral nervous. Kalian bisa lihat sendiri tuh ada yang warna kuning-kuning, itu namanya peripheral nervous system. Kalau yang warna pink tadi itu adalah center nervous system yang ada di otak sama medulla spinalis atau spinal cord. Nah, lanjut. Sistem saraf itu tuh terbagi menjadi ada yang pusat, ada yang perifer. Nah, yang pusat itu terbagi menjadi dua, ada expensalon, yang kedua itu medulla spinalis. Nah, yang perifer itu terbagi menjadi dua lagi, sensorik afferent atau motorik efferent. Nah, di sini aku akan jelasin dulu yang efferent ya. Yang efferent itu adalah mengalir dari sistem perintah dari pusat ke arah saraf perifer. Dia itu ada terdiri dari sistem satu yang namanya itu visuomotor atau bisa disebut dengan saraf otonom atau involumenter, bekerja secara tidak sadar untuk menginervasi organ-organ dalam. Sistem ini tuh terdiri dari simpatis dan parasimpatis. Nah, kalau yang simpatis itu perintah flick or flick. Nah, kalau yang sementara parasimpatis itu memberi perintah rest or discharge. Nah, yang keduanya itu ada somatik atau somatomotor atau bisa disebut juga sistem saraf voluntar, bekerja secara sadar. Nah, dapat dikontrol tuh secara sadarnya itu contohnya tuh nervi yang menginvertasi otot-otot anggota gerak. Terus aku akan jelasin yang sistem afferents. Nah, sistem afferents-nya itu adalah visual sensor, di mana sistem ini mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gangguan, dan semua jarang afferent atau organ-organ dalam atau viscera. Terus yang kedua itu adalah somatosensor, di mana sistem ini mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gatal, gangguan, dan semua jaras afferent dari selain organ-organ dalam atau viscera. Nah, di sini aku akan lanjut pembahasan yang kedua, yaitu arteri. Nah, di arteri ini tuh diartikan tuh sebagai pembuluh darah yang arah alirannya itu keluar atau menjauhi jantung. Hampir semua arteri itu membawa darah kaya akan O2 atau oksigen, kecuali arteri atau truncus pulmonaris dan arteri umbilicalis yang
yang membawa darah kayak CO2. Jadi tuh berbeda sama yang lainnya, yang biasanya tuh membawa CO2, dan yang saya sebutkan tadi itu adalah dia membawa CO2. Terus sistem peredaran sistematik itu dimulai dari aorta. Nah, aorta ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yang naik itu namanya aorta ascendens. Nah, aorta ascendens ini itu memiliki 2 cabang. Ada arteri kecil ke dekstra dan sinetra yang akan menjadi AA coronaria. Nah, banyak dari AA coronaria itu yang pada akhirnya tidak beranastomosis dengan arteri yang lain. Arteri yang tidak beranastomosis disebut juga N-arteri. Nah, yang kedua itu adalah arcus aorta atau yang mendatar. Nah, arcus aorta ini tuh memiliki 3 cabang yang sedang akan membawa darah ke bagian ekstremitas atas dan kepala. Terus yang ketiga cabang ini adalah yang pertama truncus brachiocephalica. Nah, ini adalah yang menjadi cabang dari subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Nah, di sini aku akan menjelasin yang arteri subclavia dextra itu akan bercabang menjadi arteri yang memvaskularisasikan ekstremitas bagian dextra. Sedangkan yang arteri carotis communis dextra itu akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Terus yang arteri carotis eksterna itu memvaskularisasikan itu yang bagian wajah dan leher aja. Terus sedangkan yang arteri carotis interna itu akan memvaskularisasi ke arah otak. Jadi kayak dari sini ke arah otak gitu. Terus itu yang kedua itu arteri carotis communis sinetra. Nah, itu akan menjadi cabang antara arteri carotis interna dan eksterna. Arteri carotis eksterna itu memvaskularisasikan bagian wajah dan leher. Sedangkan yang arteri carotis interna itu memvaskularisasi ke arah otak. Dia sama sih sama yang tadi yang pertama truncus brachiocephalic, hampir sama deh. Terus yang ketiga itu arteri subclavia sinetra. Nah, dia itu akan memvaskularisasi bagian ekstremitas atas bagian sinetra. Nah, yang ketiga itu aku akan jelasin namanya itu aorta descens. Nah, aorta descens ini adalah lanjutan yang menurun dari ancus aorta descens akan menjadi aorta descens per tonacica dan aorta descendens per abdominalis. Nah, yang pertama itu aorta descens yang terletak di lebih superior dari diafragma, disebut juga pars thoracica. Itu di mana aorta itu thoracica itu akan memvaskularisasikan bagian perikardium, esophagus, intercostral dan sebagiannya. Nah, kalau yang aorta descens itu yang terletak di lebih inferior dari diafragma, disebut juga from abdominalis, di mana aorta thoracica akan memvaskularisasikan bagian sistem pencerna dan bagian viscera. Nah, semua hal yang perlu diingat itu aorta descens itu membelah menjadi 2. Nah, yang menjadi 2 yaitu sepasang arteri iliaca communis, di mana A gitu kan. Iliaca communis ini akan mencabang lagi dan memvaskularisasi bagian hip, organ viscera dan juga ekstremitas bawah. Terus yang ketiga aku akan menjelasin tentang vena. Vena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah mendekati jantung. Untuk memahami sistem vena ini kita harus mengerti bahwa semua vena pada akhirnya itu akan bermuara ke atrium kanan, kecuali vena pulmonaris. Terus vena-vena ini berlangsung ke arah atrium kanan, itu adalah vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan vena-vena cardiaca minima. Nah, yang pertama aku akan menjelasin vena cava superior. Vena
vena cava superior ini adalah muara dari 3 besar, yaitu pergabungan 2 vena besar, yaitu 2 vena barsiocephalika atau innomed veins dan juga vena azygos. Terus yang pertama itu sepasang vena barsiocephalika itu adalah muara dari vena besar yang berakhir dan mendrainasi daerah skeleton trunki, kepala, otak, dan ekstremitas atas. Terus yang kedua itu vena azygos adalah vena yang mendrainasi dari vena-vena interkontral kiri. Nah ini tuh dia itu akan menyilang ke kanan membentuk 2 percabangan yang disebut namanya vena hemiazygos accessoria dan juga vena hemiazygos. Nah yang ke B itu adalah vena inferior. Vena inferior ini adalah mendrainasi darah dari bagian organ-organ viscera dan ekstremitas inferior di ujung VSI di bagian panggul. VSI adalah muara dari sepasang vena-vena iliaca communis yang mendrainasi darah dari ekstremitas inferior. Terus hal yang penting harus diingat itu adalah vena cava inferior ini adalah yang sebelum masuk ke area anterior kiri, vena cava inferior ini akan menerima sebuah darah dari organ viscera yang harus masuk ke dalam sistem vena porta hepatis, lalu dialirkan ke VSI untuk itu. Nah, itu aja penjelasan dari saya tentang neuron, arteri, dan vena. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.